Percayalah kepadaku, aku akan menyembuhkanmu dari penyakit ini. Ada luka yang tidak terlihat oleh mata. Luka yang hanya bisa dirasakan oleh hati seorang ayah. Dan ketika harapan sudah benar-benar habis, takdir justru datang dari arah yang paling tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilapangkan hatinya dimanapun berada. Semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita masuk ke cerita, seperti biasa kita absen dulu ya, sebagai ajang silaturahmi. Yang nonton dari Indonesia, tulis di kolom komentar asal daerah kalian. Sumedang hadir, Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar. Yang dari luar negeri, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Cina, Korea, Jepang. Tulis juga ya. Semoga dengan saling menyapa ini, kita semua bisa saling mendoakan. Semoga yang sedang berjuang di perantauan diberi kesehatan, yang sedang kesulitan segera diberi jalan keluar, dan yang sedang sakit diberi kesembuhan. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe sekarang juga. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti untuk mendukung channel ini terus menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah dan inspirasi. Untuk kalian yang sudah subscribe, kami doakan semoga rezekinya mengalir deras, hutangnya dilunasi, usahanya dilancarkan, keluarganya harmonis, dan segala niat baiknya dikabulkan. Amin. Baik sahabat, sekarang kita masuk ke cerita. Di sebuah kota besar di Cina, berdirilah pabrik pembuatan besi pesawat yang sangat luas dan megah. Mesin-mesin besar berdentum tanpa henti, percikan api dari las besi berterbangan di udara, dan suara logam saling beradu menjadi musik keseharian tempat itu. Pabrik tersebut bukan pabrik biasa. Ia adalah salah satu pemasok utama bahan pesawat terbang, bernilai miliaran yuan, dan dimiliki oleh seorang pengusaha besar bernama Feng. Feng dikenal sebagai bos yang dingin, tegas, dan sangat disegani. Setiap kata-katanya adalah perintah, setiap keputusannya bisa menentukan nasib ratusan pekerja. Dengan jas hitam rapi dan wajah penuh wibawa, Feng adalah simbol kesuksesan. Kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan telah ia genggam sejak usia muda. Namun di balik semua itu, Feng menyimpan luka yang tak pernah bisa disembuhkan oleh uang. Di sebuah rumah mewah dengan halaman luas dan penjagaan ketat, hiduplah putri satu-satunya yang sangat ia cintai, namanya Ying. Sejak kecil, Ying mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya. Bertahun-tahun ia hanya bisa duduk di kursi roda, melihat dunia dari ketinggian yang sama, tanpa pernah bisa berlari, berjalan, atau sekedar berdiri sendiri. Masa kecil Ying dipenuhi suara tawa anak-anak lain yang berlarian di taman, sementara ia hanya bisa menatap dari kejauhan. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik, namun matanya menyimpan kesedihan mendalam. Senyumnya sering hadir, tetapi lebih sering untuk menyenangkan ayahnya, bukan karena ia benar-benar bahagia. Feng telah melakukan segalanya. Dokter terbaik di Cina, dokter dari luar negeri, pengobatan modern, terapi mahal, bahkan metode eksperimental. Semuanya telah dicoba. Tidak ada yang berhasil. Setiap harapan selalu berakhir dengan kalimat yang sama. Maaf, kondisinya permanen. Setiap kali mendengar kalimat itu, hati Feng seakan diremas. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Mengapa ia terlalu sibuk mengejar kekayaan? Mengapa ia tidak bisa melindungi anaknya? Malam-malam Feng sering terjaga, duduk sendirian di ruang kerja besar, menatap foto Ying saat masih kecil, ketika ia masih bisa berdiri dengan bantuan, sebelum akhirnya benar-benar kehilangan kemampuan berjalan. Sementara itu, Ying belajar menerima kenyataan. Ia jarang mengeluh, ia lebih sering diam. Ia tidak ingin ayahnya semakin terluka. Namun di dalam hatinya, ia sering bertanya, apakah hidupnya akan selamanya seperti ini? Suatu sore yang mendung, Feng memutuskan membawa Ying keluar rumah. Bukan ke rumah sakit, bukan ke tempat terapi, melainkan ke pabrik besi miliknya. Ia hanya ingin Ying melihat dunia luar, melihat bagaimana ayahnya bekerja, melihat kehidupan yang terus berjalan meski dirinya terhenti di kursi roda. Ying mengenakan gaun hitam pendek sederhana, rambutnya terurai rapi, wajahnya pucat namun cantik.
Feng mengenakan jas hitam seperti biasa. Dengan tangannya sendiri, Feng mendorong kursi roda Ying menyusuri lorong besar pabrik. Para pekerja menunduk hormat ketika melihat mereka lewat. Tak satu pun berani berbicara. Di antara para pekerja itu, ada seorang buruh asing yang sedang mengangkat besi berat dengan tubuh penuh keringat. Bajunya berwarna kuning, sudah kusam dan penuh noda oli. Namanya Ahmad, seorang TKI asal Sumedang, Indonesia. Ia datang ke Cina demi mengubah nasib keluarganya di kampung. Ahmad dikenal sebagai pekerja yang pendiam, rajin, dan tidak pernah bermasalah. Ia terbiasa bekerja keras sejak kecil. Namun sore itu, saat ia mengangkat besi, matanya tak sengaja tertuju pada seorang gadis di kursi roda yang lewat bersama seorang pria berwibawa. Entah mengapa, dada Ahmad terasa sesak. Pandangannya tertuju pada kaki gadis itu. Ada perasaan aneh yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah ada suara di dalam hatinya yang berbisik, memanggil, dan menyuruhnya memperhatikan lebih dalam. Ahmad berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Ia menatap Ying tanpa berkedip. Bukan dengan nafsu, bukan dengan rasa kasihan semata, melainkan dengan naluri yang sulit dijelaskan. Naluri yang kelak akan mengubah hidup mereka semua. Feng terus mendorong kursi roda Ying tanpa menyadari tatapan itu. Namun Ying sempat menoleh. Pandangan mata Ying dan Ahmad bertemu sesaat. Di mata Ahmad, Ying melihat ketulusan yang berbeda dari tatapan orang-orang yang biasa memandangnya dengan iba. Dan pada momen itulah, takdir mulai bergerak perlahan. Malam turun perlahan di kota besar Cina. Lampu-lampu gedung tinggi menyala satu persatu. Namun di dalam rumah mewah milik Feng, suasana justru terasa dingin dan sunyi. Feng duduk sendirian di ruang kerja besarnya. Di hadapannya segelas teh sudah dingin tak tersentuh. Pikirannya masih tertinggal pada sore tadi, pada tatapan seorang buruh asing yang berani menatap putrinya tanpa rasa takut, tanpa rasa rendah diri. Sementara itu, Ying berada di kamarnya. Ia duduk di kursi roda menghadap jendela besar. Lampu kota tampak seperti bintang-bintang kecil di kejauhan. Namun pikirannya tidak pada pemandangan itu. Wajah seorang pria berbaju kuning terus terlintas di benaknya. Tatapan mata itu bukan tatapan kasihan, bukan pula tatapan penasaran berlebihan. Tatapan itu tenang, yakin, dan entah mengapa membuat dadanya terasa hangat. Ying menggeleng pelan, mencoba mengusir pikirannya sendiri. Ia sudah terlalu sering berharap dan terlalu sering kecewa. Ia tak ingin berharap lagi. Di sisi lain kota, di sebuah asrama sederhana khusus pekerja asing, Ahmad baru saja selesai membersihkan diri. Tubuhnya pegal, tangannya terasa berat, namun pikirannya jauh lebih lelah daripada fisiknya. Ia duduk di ranjang besi kecil sambil menatap lantai. Bayangan gadis di kursi roda itu muncul lagi. Ahmad teringat pada masa kecilnya di Sumedang, pada almarhum kakeknya, seorang tabib kampung yang sering memijat orang-orang sakit tanpa meminta bayaran. Ahmad kecil sering diminta membantu, memegang kaki pasien, menghangatkan minyak, dan menghafal titik-titik urat yang kata kakeknya adalah jalan kehidupan. Ahmad tidak pernah benar-benar menganggap ilmu itu istimewa. Baginya, itu hanya kenangan masa kecil. Namun hari itu, di pabrik besi, semua ingatan itu bangkit kembali dengan sangat kuat. Kenapa dadaku begini? Gumam Ahmad pelan. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri. Tapi ada suara kecil di hatinya yang terus berkata, "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Keesokan harinya, aktivitas pabrik kembali berjalan seperti biasa. Suara mesin, besi dipotong, dan para pekerja sibuk dengan tugas masing-masing. Feng kembali ke perannya sebagai bos besar. Wajahnya dingin, perintahnya singkat dan tidak ada yang berani membantah. Namun berbeda dari biasanya, Feng beberapa kali melamun di tengah rapat. Pikirannya kembali pada Ying. Ia sadar betul, membawa Ying ke pabrik kemarin adalah keputusan emosional. Ia hanya ingin melihat putrinya tersenyum meski sedikit. Namun yang terjadi justru membuka luka lama yang belum sembuh. Di jam istirahat, Ahmad duduk menyendiri seperti biasa. Rekan-rekannya bercanda, tertawa,
membicarakan gaji dan kontrak kerja. Ahmad hanya diam. Matanya sesekali melirik ke arah gedung utama pabrik tempat Feng berkantor. Hatinya berdebar, ketakutan dan keberanian bertarung di dalam dirinya. Ia tahu betul risikonya. Mendekati bos besar tanpa izin bisa berarti pemecatan, bahkan deportasi. Ia hanya seorang buruh asing. Tidak punya posisi, tidak punya kuasa. Namun setiap kali ia mengingat wajah Ying, kakinya yang tak bergerak dan tatapan matanya yang penuh harap tersembunyi, hati Ahmad terasa sesak. Hingga akhirnya, pada sore hari, Ahmad membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia membereskan pekerjaannya lebih cepat, seragam kuningnya penuh debu dan noda besi, namun ia tidak peduli. Dengan langkah pelan namun mantap, Ahmad berjalan menuju gedung utama. Setiap langkah terasa berat, seolah ia melangkah menuju nasibnya sendiri. Di depan pintu gedung, 2 petugas keamanan menghadangnya. "Kamu mau apa?" tanya salah satu dengan nada curiga. Ahmad menelan ludah. Saya ingin bertemu Tuan Feng." Kedua petugas saling pandang, lalu tertawa kecil. Bos besar tidak menerima buruh sembarangan. Ahmad menunduk hormat. "Tolong sampaikan saja. Katakan, ada buruh Indonesia yang ingin menyampaikan sesuatu tentang putrinya." Mendengar kata putrinya, wajah petugas berubah. Mereka saling pandang lagi, kali ini ragu. Setelah berpikir sejenak, salah satu dari mereka masuk untuk menyampaikan pesan. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam bagi Ahmad. Telapak tangannya basah oleh keringat, jantungnya berdetak keras. Tak lama kemudian, pintu terbuka. "Kamu? Masuk." Ahmad terkejut. Ia melangkah masuk dengan kepala tertunduk. Di dalam ruangan besar itu, Feng berdiri menghadap jendela. Sosoknya tampak tinggi dan berwibawa. Aura kekuasaan begitu kuat hingga Ahmad hampir tak berani bernafas. "Apa yang ingin kamu sampaikan?" Suara Feng terdengar datar, dingin, tanpa emosi. Ahmad mengumpulkan keberanian. "Tuan, saya tahu saya hanya buruh. Tapi kemarin, saya melihat putri Anda. Saya merasa bisa membantunya." Ruangan itu seketika hening. Feng perlahan berbalik. Tatapannya tajam menusuk. "Kamu tahu apa yang kamu katakan?" Ahmad mengangguk. "Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi izinkan saya mencoba. Tanpa bayaran, tanpa syarat." Wajah Feng mengeras. Amarah bercampur kelewahan terlihat jelas. Selama bertahun-tahun, ratusan orang datang mengaku bisa menyembuhkan Ying. Semua berakhir sama, kegagalan. "Kamu pikir putriku percobaan?" Suara Feng meninggi. Ahmad langsung berlutut. "Tidak, Tuan. Demi Tuhan yang saya sembah, niat saya tulus. Jika saya gagal, saya siap menerima hukuman apapun." Feng terdiam. Kata-kata itu menusuk tepat di titik rapuh hatinya. Ia melihat ketulusan di wajah Ahmad. Ketulusan yang tidak dibuat-buat. Setelah hening panjang, Feng menghela napas berat. "Baik, besok sore. 5 menit saja. Satu kesalahan. Kamu pergi dari pabrik ini." Ahmad menunduk dalam-dalam. Air mata hampir jatuh. "Terima kasih, Tuan." Ahmad keluar dari ruangan itu dengan kaki gemetar. Ia tahu, besok bukan hanya nasibnya yang dipertaruhkan, tapi harapan terakhir seorang ayah. Dan di saat yang sama, Ying di rumahnya merasakan dada yang tiba-tiba berdebar, seolah takdir sedang mengetuk pintu hidupnya. Pagi itu datang dengan suasana yang berbeda bagi 3 orang yang tak saling berkomunikasi, namun dipertemukan oleh takdir yang sama. Di rumah mewahnya, Feng bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk lama di tepi tempat tidur, menatap kosong ke depan. Keputusan yang ia ambil kemarin terus bergema di kepalanya. Mengizinkan seorang buruh asing, tanpa latar belakang medis, untuk menyentuh kaki putrinya, itu bukan keputusan rasional. Itu keputusan seorang ayah yang sudah kehabisan pilihan. Feng berjalan menuju kamar Ying. Putrinya sudah bangun, duduk rapi di kursi roda. Rambutnya disisir sederhana, wajahnya tenang seperti biasa. "Ayah," sapa Ying pelan. Feng mengangguk. "Hari ini ada seseorang yang ingin mencoba membantumu." Ying terdiam.
Jari-jarinya menggenggam sandaran kursi roda. Dokter lagi? Feng menggeleng pelan. Bukan. Ada jeda panjang. Ying menarik nafas dalam. Ia sudah terlalu sering merasakan harapan yang tumbuh, lalu hancur. Namun melihat sorot mata ayahnya pagi itu, Ying tahu, ayahnya sedang mempertaruhkan perasaan terakhir yang ia miliki. Ayah yakin? Tanya Ying lirih. Tidak, jawab Feng jujur. Tapi ayah ingin mencoba. Ying tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip penerimaan daripada kebahagiaan. Baik ayah. Sementara itu di asrama pekerja, Ahmad bangun dengan tubuh gemetar. Malam tadi ia hampir tidak tidur. Ia duduk bersila di ranjang kecilnya, menundukkan kepala, dan berdoa dengan bahasa ibunya sendiri. Ia memohon bukan untuk kesuksesan, bukan untuk uang, melainkan agar niatnya tidak melukai siapapun. Ya Tuhan, jika ini bukan jalan-Mu, hentikan aku. Tapi jika ini amanah, kuatkan aku. Ia berangkat ke pabrik lebih awal. Tangannya dingin, namun langkahnya mantap. Setiap sudut pabrik terasa berbeda hari itu. Mesin-mesin yang biasa terasa bising, kini seperti berdetak mengikuti jantungnya. Sore hari pun tiba. Sebuah ruangan kecil di dalam area pabrik telah disiapkan. Bukan ruang medis, hanya ruangan istirahat yang dibersihkan. Feng memilih tempat itu agar Ying tidak merasa seperti sedang diperiksa dokter lagi. Ying dibawa masuk dengan kursi rodanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan berlebihan. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan kecemasan yang dalam. Tak lama kemudian Ahmad masuk. Seragam kerjanya telah ia ganti dengan pakaian paling bersih yang ia punya. Wajahnya pucat, matanya fokus, dan sikapnya sangat sopan. Ia menunduk dalam-dalam saat melihat Feng dan Ying. Duduk, kata Feng singkat. Ahmad duduk di bangku kecil, tepat di depan Ying. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar berhadapan dekat. Ahmad bisa melihat betapa kurusnya kaki Ying. Betapa lamanya kaki itu tidak menopang tubuhnya sendiri. Ying menatap Ahmad. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Ahmad mengangguk. Saya tidak berani yakin. Tapi saya ingin mencoba sebaik mungkin. Feng berdiri di samping. Tangan terkepal. Ia ingin menghentikan semuanya. Namun juga ingin melihat keajaiban. Ahmad mengeluarkan botol kecil berisi minyak yang selalu ia bawa. Minyak buatan kampungnya, warisan kakeknya. Ia mengusap tangannya, menghangatkannya perlahan, lalu menatap Feng. Boleh? Tanyanya. Feng mengangguk pelan. Ahmad berlutut dan menyentuh kaki Ying dengan sangat hati-hati. Sentuhan pertama itu membuat Ying tersentak kecil. Sudah lama sekali kakinya disentuh tanpa rasa medis, tanpa alat, tanpa prosedur kaku. Kalau sakit, bilang, ujar Ahmad lembut. Ia mulai memijat perlahan, mengikuti urat dan titik-titik yang dulu diajarkan kakeknya. Gerakannya tenang, penuh konsentrasi. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar napas Ying yang mulai tidak teratur. Beberapa menit berlalu. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Feng mulai menegangkan rahangnya. Harapan dan ketakutan bertabrakan. Ia hampir membuka mulut untuk menghentikan semuanya, ketika tiba-tiba Ying mengerang pelan. Ayah, suara Ying bergetar. Hangat. Ahmad berhenti sejenak. Ada rasa? Ying mengangguk. Air mata mulai mengalir. Seperti ada yang bergerak. Feng mendekat. Matanya membesar. Ying? Ahmad melanjutkan. Kali ini lebih dalam namun tetap perlahan. Ia menarik kaki Ying sedikit, memijat sendi, dan menekan titik tertentu dengan penuh kehati-hatian. Tiba-tiba, jari kaki Ying bergerak. Hanya sedikit, sangat kecil, namun cukup untuk membuat waktu seakan berhenti. Ying menjerit tertahan. Ayah, kakiku. Feng terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Selama bertahun-tahun, kakinya tidak pernah bereaksi seperti ini. Ahmad menarik napas panjang. Coba berdiri, perlahan. Tidak,
Aku takut. Ying menangis. Feng langsung memeluk putrinya. Ayah di sini. Dengan bantuan Feng dan Ahmad, Ying perlahan berdiri. Kakinya gemetar hebat. Tubuhnya hampir jatuh, namun Ahmad menopang dari depan. 1 detik, 2 detik. Ying berdiri. Air mata mengalir deras. Feng tak mampu berkata-kata. Ahmad sendiri gemetar menahan tangis. Langkah kecil saja, bisik Ahmad. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Ying menggerakkan kakinya. 1 langkah. Tangis pecah. Feng terjatuh berlutut. Dunia yang selama ini gelap, tiba-tiba terang. Langkah kecil Ying sore itu bukan hanya mengguncang ruangan kecil di pabrik, tapi juga mengguncang seluruh keyakinan Feng tentang dunia. Setelah Ying berdiri dan melangkah 1 kali, tubuhnya langsung melemas. Kakinya gemetar hebat, napasnya tersengal, dan air matanya terus mengalir tanpa henti. Feng dengan sigap memeluk putrinya dan membantu duduk kembali ke kursi roda. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena emosi yang terlalu besar untuk ditahan. Ahmad terduduk lemas di lantai. Keringat bercucuran di pelipisnya. Dadanya naik turun, bukan karena capek, melainkan karena ia sendiri hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Selama ini ia hanya memijat orang-orang kampung dengan keluhan pegal dan nyeri. Tak pernah ia bayangkan sentuhan tangannya bisa mengubah takdir seseorang. Ruangan itu hening cukup lama. Tak ada yang berbicara. Tak ada yang berani merusak momen sakral itu. Akhirnya Feng berdiri. Ia berjalan mendekati Ahmad. Lalu, sesuatu yang tak pernah dilakukan Feng seumur hidupnya terjadi. Bos besar itu membungkuk. Ia membungkuk dalam-dalam di hadapan seorang buruh asing. "Terima kasih," ucap Feng dengan suara bergetar. "Kamu tidak tahu apa arti ini bagi saya." Ahmad terkejut dan langsung berdiri, hampir panik. "Jangan tuan, saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Feng mengangkat tangannya. "Tidak, kamu telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang." Ying menatap keduanya sambil terisak. "Terima kasih, aku merasakannya." Kakiku hidup lagi. Ahmad menunduk. Ini belum selesai. Hari ini hanya awal. Tubuhnya sudah lama tidak digunakan. Perlu waktu, kesabaran, dan latihan. Feng mengangguk cepat. "Apapun yang kamu butuhkan." Hari itu, Ying dibawa pulang dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Untuk pertama kalinya, kursi roda bukan lagi simbol akhir hidupnya, melainkan hanya alat sementara. Malam itu, Ying tidak bisa tidur. Ia terus mencoba menggerakkan kakinya di atas tempat tidur. Sedikit demi sedikit, rasa hangat masih ada. Ia menangis pelan. Bukan karena sedih, melainkan karena takut semua ini hanya mimpi. Di ruang lain, Feng duduk bersujud lama di lantai. Ia tidak berdoa dengan kata-kata rumit. Ia hanya mengucap syukur berkali-kali. Seperti seorang ayah yang akhirnya melihat cahaya di ujung terowongan panjang. Keesokan harinya, kabar itu belum menyebar. Feng sengaja merahasiakannya. Ia tidak ingin Ying menjadi bahan percobaan publik, atau Ahmad diserbu orang-orang yang hanya mengejar sensasi. Ahmad dipanggil ke rumah Feng sore itu. Bukan sebagai buruh, tapi sebagai tamu. Ahmad datang dengan perasaan canggung. Rumah itu terlalu mewah baginya. Setiap langkahnya terasa salah. Namun Feng menyambutnya dengan sikap yang sangat berbeda dari bos yang dikenal di pabrik. "Kamu akan tinggal sementara di sini," kata Feng tegas. "Putriku butuh pendampingan rutin." Ahmad langsung menolak dengan halus. "Tuan, saya masih pekerja pabrik. Mulai hari ini, kamu cuti penuh," potong Feng. "Gajimu tetap berjalan." Ahmad terdiam. Ini bukan lagi soal keberanian. Ini soal amanah yang sangat besar. Hari-hari berikutnya menjadi fase yang sangat berat bagi Ying. Setiap pagi, Ahmad datang membantu terapi sederhana. Tidak ada alat canggih, tidak ada prosedur medis rumit.
Hanya pijatan perlahan, latihan berdiri, dan latihan keseimbangan. Ying sering menangis kesakitan. Otot-otot kakinya seperti terbakar. Tubuhnya yang lama pasif menolak perubahan. "Aku tidak kuat," isaknya suatu hari. Ahmad menatapnya tenang. "Rasa sakit ini tanda tubuhmu hidup kembali. Kalau berhenti sekarang, semuanya sia-sia." Feng menyaksikan dari kejauhan dengan hati teriris. Ia ingin menghentikan latihan setiap kali Ying menangis, tapi ia tahu, ini satu-satunya jalan. Hari demi hari berlalu. Ying mulai bisa berdiri lebih lama. 1 menit, 2 menit, 5 menit. Langkahnya masih tertatih, namun nyata. Setiap kemajuan kecil dirayakan dengan air mata dan senyum. Di tengah semua itu, hubungan Ying dan Ahmad berubah. Mereka sering berbincang tentang Indonesia, tentang kampung Ahmad di Sumedang, tentang mimpi-mimpi Ying yang dulu terkubur. "Aku ingin berjalan sendiri ke taman," kata Ying suatu sore. "Kamu akan," jawab Ahmad yakin, pelan-pelan. Namun tidak semua orang bahagia. Beberapa dokter pribadi Feng mulai merasa tersingkir. Mereka meragukan metode Ahmad. Mereka memperingatkan Feng tentang resiko, tentang nama baik, tentang bisnis. "Bagaimana jika ini hanya kebetulan?" kata salah satu dokter. Feng menatap mereka dingin. "Kebetulan tidak membuat orang berdiri setelah bertahun-tahun lumpuh." Benih konflik mulai tumbuh. Dan Ahmad, tanpa ia sadari, mulai berada di tengah pusaran yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Hari-hari setelah latihan rutin itu, perlahan mengubah ritme hidup di rumah Feng. Setiap pagi, Ying bangun dengan perasaan campur aduk. Ada harapan, ada ketakutan, ada rasa sakit yang tak terelakkan. Kakinya sering terasa nyeri sejak bangun tidur, seperti ditusuk jarum dari dalam. Namun berbeda dari sebelumnya, rasa sakit itu bukan lagi tanda keterbatasan, melainkan pertanda kehidupan. Ahmad selalu datang lebih pagi. Ia tidak pernah terlambat. Bahkan seringkali ia sudah menunggu sebelum Ying siap. Sikapnya tetap sama, rendah hati, tenang, dan tidak pernah menunjukkan rasa bangga sedikitpun atas apa yang telah terjadi. Latihan dimulai dari hal paling sederhana, duduk dan berdiri berulang kali, menahan tubuh beberapa detik lebih lama dari kemarin, menggerakkan kaki tanpa bantuan tangan. Setiap gerakan kecil adalah perjuangan besar. "Aku capek," Ying terisak suatu pagi, keringat membasahi dahinya. Ahmad berlutut sejajar dengan pandangan Ying. "Kalau hari ini berhenti, besok kita mulai lagi, tapi jangan menyerah sepenuhnya." Ying menutup mata, air mata menetes. Ia berdiri lagi. Dari kejauhan, Feng menyaksikan semuanya. Hatinya seperti disayat setiap kali melihat Ying kesakitan. Namun di sisi lain, ia melihat perubahan yang nyata. Wajah putrinya mulai memiliki warna. Matanya mulai berbinar. Ia mulai tertawa kecil saat berhasil melakukan sesuatu yang dulu mustahil. Namun perubahan itu juga membawa konsekuensi lain. Para dokter pribadi Feng semakin resah. Mereka merasa reputasi mereka terancam. Bertahun-tahun mereka dibayar mahal, namun hasilnya nihil. Sekarang, seorang buruh asing dan pagelar medis justru membawa hasil nyata. Dalam sebuah pertemuan tertutup, salah satu dokter berkata, "Tuan Feng, ini berbahaya. Jika publik tahu Anda membiarkan metode tidak ilmiah digunakan pada putri Anda, ini bisa merusak nama baik Anda." Feng menatap mereka satu persatu. "Nama baik apa yang lebih penting dari kebahagiaan anak saya?" Dokter lain menimpali. "Bagaimana jika kondisinya memburuk? Siapa yang bertanggung jawab?" "Jika memburuk," jawab Feng tegas, "saya yang bertanggung jawab." Percakapan itu menjadi titik balik. Beberapa dokter memilih mengundurkan diri. Yang tersisa hanya mereka yang benar-benar peduli, bukan sekadar mengejar bayaran. Sementara itu di pabrik, absennya Ahmad mulai menimbulkan pertanyaan. Rekan-rekan kerjanya heran mengapa seorang buruh biasa tiba-tiba menghilang dari lini produksi. "Ada apa dengan Ahmad?" bisik mereka. Isu mulai beredar. Ada yang bilang Ahmad dipecat.
Ada pula yang bilang ia melakukan kesalahan fatal. Tak ada yang tahu kebenarannya. Ahmad sendiri tidak memikirkan itu. Fokusnya hanya satu, memastikan Ying tidak berhenti di tengah jalan. Suatu sore setelah latihan yang cukup berat, Ying tiba-tiba berkata pelan, "Kenapa kamu melakukan ini?" Ahmad terdiam. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan jawabannya. "Karena aku pernah melihat orang menyerah," katanya akhirnya. Dan aku tidak ingin melihat itu lagi. Ying menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ahmad bukan hanya sebagai penolong, tetapi sebagai manusia dengan luka dan masa lalu. Hubungan mereka menjadi lebih dalam. Mereka mulai berbagi cerita. Ying bercerita tentang masa kecilnya, tentang mimpi-mimpi yang terkubur. Ahmad bercerita tentang kampung halamannya, tentang orang tua, tentang kakek yang mengajarinya memijat. Namun di balik semua kemajuan itu, sebuah ujian besar datang tanpa peringatan. Suatu pagi, saat Ying mencoba berjalan tanpa pegangan, kakinya tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung dan jatuh keras ke lantai. "Ah!" teriak Ying kesakitan. Feng panik. Ahmad langsung berlari menghampiri. Wajah Ying pucat, keringat dingin mengucur. "Kakiku sakit sekali," rintihnya. Feng gemetar. "Hentikan semuanya, panggil dokter sekarang." Ahmad memeriksa kaki Ying dengan cepat namun hati-hati. Tidak ada patah, namun ototnya tegang luar biasa. "Kita harus berhenti latihan beberapa hari," kata Ahmad pelan. Feng memandangnya tajam. "Apa ini kesalahanmu?" Ahmad menunduk. "Ini resiko, saya sudah memperingatkan, tubuhnya sedang belajar ulang." Kata-kata itu membuat Feng terdiam. Ia sadar, inilah harga dari harapan. Ying menangis malam itu, bukan hanya karena sakit, tapi karena takut kehilangan semua kemajuan yang telah ia raih. "Ayah, bagaimana kalau aku tidak bisa berjalan lagi?" bisiknya. Feng memeluknya erat. "Ayah tidak peduli kamu berjalan atau tidak. Ayah hanya ingin kamu hidup tanpa penyesalan." Keesokan harinya, rumah itu diliputi ketegangan. Latihan dihentikan sementara. Dokter kembali berdatangan, mengkritik, memperingatkan, bahkan menyalahkan Ahmad secara tidak langsung. Ahmad mendengar semua itu dari kejauhan. Ia tahu posisinya rapuh. Ia tahu satu kesalahan saja bisa membuat semuanya berakhir. Malam itu, Ahmad menghadap Feng. "Tuan," katanya dengan suara mantap namun rendah. "Jika Anda merasa ragu, saya siap pergi. Saya tidak ingin menjadi beban." Feng menatap Ahmad lama. Wajahnya keras, namun matanya lembut. "Pergi adalah hal termudah," kata Feng pelan. "Bertahan dan bertanggung jawab, itu yang sulit. Dan kamu sudah memilih yang sulit." Ahmad terdiam. "Besok," lanjut Feng, "kita lanjut lagi. Perlahan, tidak ada paksaan." Harapan belum mati, tapi ujian baru saja dimulai. Hari-hari setelah Ying jatuh terasa lebih sunyi dari biasanya. Rumah besar itu seperti kehilangan denyutnya. Tidak ada suara langkah latihan di pagi hari. Tidak ada hitungan pelan Ahmad yang biasanya terdengar dari ruang latihan. Tidak ada teriakan kecil Ying saat menahan sakit. Yang ada hanya keheningan dan rasa takut yang menggantung di udara. Ying lebih banyak diam di kamarnya. Ia kembali duduk lama di kursi roda, menatap kakinya sendiri seolah-olah mengkhianatinya. Rasa nyeri memang perlahan mereda, namun luka di hatinya justru semakin dalam. Ia takut berharap lagi. Ia takut melangkah, karena satu jatuh saja sudah cukup membuat dunianya runtuh. Feng pun berubah. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sering termenung. Di ruang kerjanya, ia berkali-kali membuka dan menutup berkas laporan tanpa benar-benar membaca isinya. Pikirannya terus kembali pada satu pertanyaan yang menghantuinya. Apakah ia egois karena memaksa putrinya mengejar keajaiban? Sementara itu, Ahmad memilih menjaga jarak. Ia tidak lagi langsung masuk ke ruang latihan. Ia hanya menunggu di luar, memastikan Ying tidak sendirian jika dibutuhkan. Ia paham,
luka batin tidak bisa disembuhkan dengan pijatan. Suatu sore, hujan turun deras. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Ing menatap hujan dari balik jendela, lalu berkata pelan, hampir berbisik. Aku ingin mencoba lagi. Feng yang sedang duduk di sampingnya langsung menoleh. Kita bisa tunggu besok. Ing menggeleng. Bukan besok, sekarang. Kalau aku menunggu, aku akan terus takut. Feng menelan ludah. Ia memanggil Ahmad. Ahmad masuk dengan langkah hati-hati. Kamu yakin? Tanyanya lembut pada Ying. Ying mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Namun tekadnya terlihat jelas. Tapi, kali ini aku tidak mau dipaksa. Tidak akan, jawab Ahmad. Kita dengarkan tubuhmu. Latihan dimulai kembali. Kali ini jauh lebih pelan dari sebelumnya. Tidak ada target berdiri lama. Tidak ada ambisi langkah jauh. Hanya satu hal, membangun kepercayaan. Ahmad membantu Ying berdiri sebentar saja, lalu duduk kembali. Berdiri, duduk. Berdiri, duduk. Setiap kali kaki Ying gemetar, Ahmad langsung menghentikan. Cukup untuk hari ini, katanya setelah beberapa menit. Ying terkejut. Itu saja? Ahmad tersenyum tipis. Kemenangan hari ini adalah kamu berani berdiri lagi. Kata-kata itu menghantam hati Ying. Ia menangis. Bukan karena sakit, melainkan karena merasa dihargai sebagai manusia. Bukan objek kesembuhan. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, tapi stabil. Tidak ada keajaiban instan. Yang ada hanya kemajuan kecil yang hampir tak terlihat. Namun justru itu yang membuat tubuh Ying mulai menerima prosesnya. Di tengah proses itu, badai lain datang dari luar. Media mulai mencium perubahan di rumah Feng. Seorang bos besar yang tiba-tiba menutup akses dokter, menyembunyikan putrinya, dan sering membawa seorang pria asing keluar masuk rumahnya. Semua itu menimbulkan kecurigaan. Beberapa jurnalis mencoba mendekat. Ada yang menawarkan wawancara. Ada yang menyebarkan rumor tak sedap. Feng menolak semuanya. Ia tahu, publik bisa kejam pada sesuatu yang tidak mereka pahami. Tekanan juga datang dari dewan direksi perusahaannya. Mereka khawatir keputusan pribadi Feng akan memengaruhi citra perusahaan. Ini bukan urusan bisnis, kata Feng dingin dalam rapat. Ini urusan keluarga. Namun tidak semua orang bisa menerima jawaban itu. Suatu malam, Ahmad dipanggil ke ruang kerja Feng. Wajah Feng serius, namun tidak marah. Ahmad, katanya pelan. Apapun yang terjadi ke depan, kamu harus siap. Ahmad mengangguk. Saya sudah siap sejak hari pertama. Feng menatapnya lama. Jika suatu hari kamu harus pergi, apakah kamu akan menyesal? Ahmad tersenyum kecil. Tidak, karena saya tahu, saya tidak lari. Keesokan harinya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat latihan pagi, Ying tiba-tiba melepaskan pegangan sendiri. Ahmad refleks hendak menahan, tapi Ying mengangkat tangannya. Jangan, katanya terengah. Biarkan aku coba. Detik-detik itu terasa sangat panjang. Feng menahan napas. Ahmad berdiri siap di depan. Ying berdiri, gemetar, hampir jatuh, lalu menyeimbangkan tubuhnya. Satu langkah. Langkah kedua. Lebih mantap dari sebelumnya. Ying terisak sambil tertawa. Aku tidak jatuh. Feng menutup wajahnya. Bahunya bergetar. Ia menangis tanpa suara. Namun tepat di saat kebahagiaan itu memuncak, pintu rumah terbuka keras. Beberapa orang masuk tanpa izin. Perwakilan perusahaan dan seorang dokter lama yang dulu pernah menangani Ying. Ini harus dihentikan sekarang, kata dokter itu lantang. Ini sudah melanggar batas. Ruangan mendadak tegang. Ying ketakutan. Ahmad berdiri di depan Ying tanpa sadar, melindunginya. Feng melangkah maju, wajahnya dingin seperti baja. Keluar, katanya singkat. Jika Anda memaksa ini, balas dokter itu, kami akan buka semuanya ke publik. Feng tersenyum tipis, namun matanya tajam. Silahkan, dunia boleh menilai saya, tapi tidak satu pun dari kalian berhak menghentikan anak saya berjalan. Keputusan telah diambil,
Tidak ada jalan mundur. Sejak hari itu, hidup Feng tak pernah lagi sama. Keputusannya mengusir para dokter dan perwakilan perusahaan menjadi awal dari badai besar yang tak bisa dihindari. Pagi berikutnya, berita mulai beredar secara samar. Awalnya hanya gosip kecil di kalangan internal perusahaan, lalu merembet ke media lokal hingga akhirnya menjadi pembicaraan publik. Bos besar Cina menolak dokter dan memilih metode alternatif. Putri Feng disembunyikan. Ada apa sebenarnya? Pengobatan ilegal di rumah pengusaha besar? Judul-judul itu bertebaran. Semakin hari semakin tajam, semakin liar. Feng membaca semuanya tanpa ekspresi. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Namun yang tidak ia duga adalah betapa kejamnya opini publik. Banyak yang mencibir, mengejek, bahkan menuduhnya tidak waras karena mempercayakan putrinya pada seorang buruh asing tanpa latar medis. Ying pun mulai merasakan tekanan itu. Meski ia tidak membaca berita secara langsung, bisik-bisik para pelayan, perubahan sikap staf rumah, dan penjagaan yang semakin ketat membuatnya sadar bahwa perjuangan yakini bukan lagi urusan pribadi. Suatu malam, Ying berkata pelan kepada Ahmad, "Apa aku egois?" Ahmad terdiam. "Kenapa kamu berpikir begitu?" "Karena semua ini, ayah mempertaruhkan segalanya untukku." Ahmad menatap Ying dengan tenang. Seorang ayah tidak pernah merasa rugi saat memperjuangkan anaknya. Jawaban itu membuat Ying menangis. Ia menunduk, air matanya jatuh ke pangkuannya. "Kalau aku gagal lagi?" Kamu tidak gagal, potong Ahmad lembut. Kamu berjuang. Latihan tetap berlanjut. Namun kini dilakukan dengan lebih hati-hati dan tertutup. Feng menolak segala bentuk liputan. Ia tidak ingin kesembuhan Ying berubah menjadi tontonan. Hari demi hari, kekuatan kaki Ying meningkat. Ia sudah bisa berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. Meski masih lambat dan gemetar, setiap langkahnya nyata. Setiap pijakan terasa seperti kemenangan kecil atas masa lalu yang kelam. Namun, tekanan dari luar semakin keras. Dewan direksi akhirnya mengambil langkah serius. Mereka mengirimkan surat resmi kepada Feng, menuntut klarifikasi dan meminta ia menghentikan segala aktivitas yang dianggap tidak sesuai standar profesional. Dalam rapat darurat, salah satu direktur berkata, "Jika ini berlanjut, saham perusahaan bisa jatuh. Reputasi kita dipertaruhkan." Feng berdiri dari kursinya. Jika perusahaan ini runtuh hanya karena seorang ayah ingin anaknya berjalan, maka perusahaan ini memang tidak layak berdiri. Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani membantahnya secara langsung. Namun, keputusan Feng membawa konsekuensi lain. Beberapa investor mulai menarik diri. Tekanan finansial perlahan terasa. Bukan karena Feng kekurangan uang, tetapi karena dunia bisnis tidak mengenal empati. Di tengah semua itu, Ahmad menjadi sasaran empuk. Identitasnya mulai tercium. Seorang buruh asal Indonesia yang tinggal di rumah bos besar. Itu cerita yang terlalu menggoda bagi media. Beberapa orang mencoba mendekatinya, menawarkan uang agar ia bicara. Ada pula yang mengancamnya secara halus. Ahmad menolak semuanya. Ia tetap diam. Namun di dalam hatinya, rasa takut mulai tumbuh. Ia bukan takut pada dirinya sendiri, melainkan pada dampak yang mungkin menimpa Ying dan Feng. Suatu malam Ahmad menghadap Feng. "Tuan," katanya pelan, "jika saya pergi, mungkin tekanan akan berkurang." Feng menatapnya lama. "Kamu pikir mereka akan berhenti jika kamu pergi?" Ahmad tidak menjawab. "Mereka tidak peduli siapa kamu," lanjut Feng. "Mereka hanya tidak suka melihat sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan." Ying yang mendengar percakapan itu langsung menyela. "Jangan pergi." Suara Ying tegas, meski tubuhnya masih rapuh. Ia berdiri perlahan dari kursi rodanya, berpegangan pada meja, lalu berjalan sendiri 2 langkah ke arah Ahmad. "Lihat aku," katanya dengan napas terengah. "Aku bisa berjalan karena kamu. Jangan pergi sekarang." Ahmad terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia berlutut di hadapan Ying. "Aku tidak akan pergi." Malam itu menjadi titik balik bagi Ying. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental. Ia mulai berlatih sendiri di kamarnya, meski hanya beberapa langkah. Ia jatuh,
bangkit, jatuh lagi. Tidak selalu bersama Ahmad, tidak selalu disaksikan ayahnya. Ia ingin membuktikan pada dunia dan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak sekadar keajaiban sementara. Namun dunia tidak berhenti menguji mereka. Suatu pagi, Feng menerima surat resmi dari lembaga kesehatan. Mereka menuntut pemeriksaan menyeluruh dan mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika Feng tetap menolak. Feng menatap surat itu lama, lalu ia melipatnya rapi. "Kita hadapi," katanya mantap. Ying menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah, kalau ini terlalu berat?" Feng tersenyum lembut. Ayah sudah terlalu lama hidup dengan penyesalan. Kali ini, ayah memilih keyakinan. Ahmad menyaksikan semua itu dengan hati bergetar. Ia sadar, apa yang dimulai dari satu tatapan di pabrik, kini telah berubah menjadi pertarungan besar, antara keyakinan dan sistem, antara harapan dan ketakutan. Hari itu datang lebih cepat dari yang mereka kira. Pagi masih muda, ketika beberapa mobil hitam berhenti di depan rumah Feng. Tidak ada suara sirene, tidak ada keributan. Namun kehadiran mereka membawa tekanan yang terasa hingga ke dalam dada. Perwakilan lembaga kesehatan, pengacara perusahaan, dan 2 orang dokter independen turun dengan wajah serius. Feng sudah menunggu di ruang tamu. Jas hitamnya rapi, wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Ia tahu, hari ini bukan lagi tentang opini, melainkan pembuktian. Ying duduk di kursi roda di sudut ruangan, tangannya gemetar, bukan karena takut pada pemeriksaan, tetapi karena ia sadar, hari ini seluruh perjuangannya akan dipertanyakan. Ahmad berdiri di sampingnya, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Ia ingin Ying merasa mandiri, namun tahu kapan harus siap menopang. "Terima kasih sudah datang," kata Feng dingin. "Silahkan lakukan apa yang perlu Anda lakukan." Pemeriksaan dimulai. Dokter-dokter itu mengajukan banyak pertanyaan tentang riwayat medising, tentang metode yang digunakan Ahmad, tentang intensitas latihan. Nada mereka profesional, namun terselip keraguan dan skeptisisme yang jelas. "Metode ini tidak tercatat secara medis," kata salah satu dokter. "Banyak hal dalam hidup yang tidak tercatat," jawab Feng singkat. Mereka lalu memeriksa Ying. Refleks kaki, kekuatan otot, respon saraf. Ying menahan napas setiap kali kakinya disentuh. Rasa takut muncul kembali. Takut semua ini dianggap ilusi. "Apa kamu bisa berdiri?" tanya seorang dokter. Ying menoleh ke arah ayahnya. Feng mengangguk pelan. Dengan bantuan sandaran kursi, Ying berdiri. Lututnya gemetar hebat. Ruangan itu sunyi. Semua mata tertuju padanya. "1 langkah," kata dokter itu. Ying menarik napas panjang. Ia teringat malam-malamnya menangis kesakitan. Terjatuh, bangkit sendiri. Kata-kata Ahmad yang selalu sama. Pelan-pelan tapi jangan berhenti. Ia melangkah. 1 langkah, lalu 1 lagi. Tidak sempurna, tidak anggun, namun nyata. Ruangan itu berubah hening yang berbeda. Bukan hening tegang, melainkan hening yang terkejut. Para dokter saling pandang. Mereka tidak bisa menyangkal apa yang mereka lihat. "Sejak kapan ini terjadi?" tanya salah satu dari mereka. "Bukan sejak kapan," jawab Feng. "Ini masih berlangsung." Pemeriksaan selesai dengan hasil yang tidak bisa disangkal. Tidak ada manipulasi, tidak ada alat tersembunyi, tidak ada kebohongan. Hanya tubuh manusia yang perlahan menemukan jalannya kembali. Namun justru di titik itulah masalah baru muncul. "Kasus ini harus dilaporkan," kata perwakilan lembaga kesehatan. "Ini bisa menjadi preseden. Metode ini akan dipertanyakan." "Silahkan," jawab Feng. "Saya tidak menyembunyikan apapun." Namun bagi Ying, kata-kata itu terasa menakutkan. Preseden berarti perhatian, perhatian berarti sorotan, dan sorotan berarti tekanan baru. Malam itu, Ying menangis sendirian di kamarnya. Bukan karena sakit, bukan karena takut jatuh lagi, tetapi karena ia merasa hidupnya kembali tidak sepenuhnya miliknya. Ahmad mengetuk pelan pintu kamar. "Boleh masuk?" Ying mengangguk. "Aku lelah," kata Ying tanpa menoleh. "Aku ingin sembuh, tapi aku tidak ingin menjadi simbol." Ahmad duduk di lantai, sejajar dengan kursi Hoda Ying. "Kamu tidak berutang apapun pada dunia. Tapi dunia tidak pernah bertanya apakah aku siap." Suara Ying bergetar. Ahmad terdiam lama. Lalu berkata pelan,
Kalau suatu hari kamu memilih berhenti, itu bukan kegagalan. Itu pilihan. Kata-kata itu menenangkan Ying, namun juga menumbuhkan keberanian baru. Keesokan harinya, tanpa memberitahu siapapun, Ying meminta kursi rodanya didorong ke halaman belakang. Taman kecil itu jarang digunakan. Tidak ada kamera, tidak ada saksi. Hanya rumput, udara pagi, dan keheningan. Aku ingin berjalan di sini, katanya. Amat mengangguk. Feng berdiri agak jauh, memberi ruang. Ying berdiri, perlahan. Ia melangkah di atas rumput yang tidak rata. Kakinya beberapa kali hampir menyerah. Namun ia terus melangkah. Tidak banyak, tidak jauh, tapi cukup untuk membuat dadanya terasa penuh. Aku hidup, bisiknya. Di kejauhan, Feng memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat putrinya sebagai anak yang harus ia lindungi terus-menerus, melainkan sebagai seorang manusia yang sedang berdiri menghadapi hidupnya sendiri. Namun kebahagiaan itu kembali diuji. Sore harinya, sebuah konferensi pers besar diumumkan. Pihak perusahaan dan lembaga kesehatan menuntut Feng memberikan penjelasan publik. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dihindari. Feng menatap Ying. Ayah tidak akan memaksamu. Ying mengangkat wajahnya. Matanya tidak lagi dipenuhi ketakutan seperti dulu. Aku ikut. Ahmad terkejut. Kamu yakin? Ying mengangguk. Aku ingin dunia melihatku. Bukan sebagai gadis lumpuh. Bukan sebagai keajaiban. Tapi sebagai seseorang yang berjuang. Hari konferensi itu menjadi titik paling menegangkan dalam hidup mereka. Lampu kamera menyala, mikrofon diarahkan. Pertanyaan datang bertubi-tubi. Tuduhan, keraguan, sensasi. Lalu Ying maju ke depan. Ia berdiri sendiri, tanpa kursi roda. Aku tidak tahu apakah aku akan sembuh sepenuhnya, katanya dengan suara bergetar. Namun jelas. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Ruangan itu sunyi. Ayahku memperjuangkanku bukan karena ambisi, tapi karena cinta. Dan orang yang membantuku bukan karena uang, tapi karena keyakinan. Ia menoleh ke arah Ahmad. Aku masih jatuh. Aku masih sakit. Tapi aku berjalan. Dan itu cukup. Beberapa orang terdiam. Beberapa menunduk. Tidak semua setuju. Namun untuk pertama kalinya, dunia tidak lagi hanya melihat rumor. Mereka melihat manusia. Konferensi pers itu mengubah segalanya. Keesokan paginya, wajah Ying terpampang di berbagai layar. Bukan lagi sebagai gosip, bukan sebagai rumor, tetapi sebagai kenyataan yang tak bisa dihindari. Video dirinya berdiri dan berbicara menyebar ke seluruh negeri, bahkan menembus batas negara. Ada yang terharu, ada yang kagum, namun tak sedikit pula yang sinis dan meragukan. Pasti rekayasa. Ini hanya pemulihan sementara, tidak ilmiah. Komentar-komentar itu bermunculan tanpa henti. Feng menyadari satu hal pahit. Kebenaran tidak selalu membawa ketenangan. Justru seringkali ia mengundang badai yang lebih besar. Investor kembali menetan. Dewan direksi terbelah. Beberapa mendukungnya, sebagian lain menuntutnya mundur demi menyelamatkan perusahaan. Namun kali ini, Feng tidak goyah. Ia berdiri di hadapan dewan dan berkata, "Saya siap kehilangan jabatan, tapi saya tidak akan kehilangan keyakinan." Keputusan itu mengejutkan semua orang. Di sisi lain, kehidupan Ying juga berubah drastis. Ia tidak lagi bisa berlatih dengan tenang. Setiap langkahnya seolah diawasi. Setiap kemundurannya dikhawatirkan akan menjadi bukti kegagalan di mata publik. Suatu hari, setelah latihan yang melelahkan, Ying berkata lirih, "Aku merasa seperti berjalan di atas panggung, bukan di atas tanah." Ahmad terdiam. Ia tahu, tekanan mental bisa lebih berbahaya daripada luka fisik. "Apa kamu menyesal bicara di depan publik?" tanyanya. Ying menggeleng pelan. "Tidak,
tapi aku ingin tetap menjadi diriku sendiri. Ahmad mengangguk. Maka kita harus menjaga itu. Sementara itu tawaran mulai berdatangan, terlalu banyak. Lembaga medis ingin meneliti metode Ahmad. Media ingin wawancara eksklusif. Orang-orang sakit datang memohon kesembuhan. Ahmad kewalahan. Ia tidak pernah mencari perhatian. Ia hanya ingin menepati satu amanah, membantu Ying. Suatu malam, Ahmad berbicara jujur pada Feng. "Tuan, saya bukan tabib besar. Saya tidak ingin menjual harapan palsu." Feng menatapnya dengan serius. "Saya tidak akan membiarkan mereka memanfaatkanmu." Namun tekanan tidak berhenti. Sebuah lembaga riset ternama mengajukan tawaran besar, kontrak, fasilitas, pengakuan internasional, dengan satu syarat. Ahmad harus meninggalkan rumah Feng dan menyerahkan proses latihan Ying kepada tim medis mereka. Ying mendengar kabar itu, wajahnya pucat. "Mereka ingin mengambilmu," katanya. Ahmad menunduk. "Mereka ingin mengambil metodenya, bukan Atu." Ying menggenggam tangan Ahmad. "Kalau kamu pergi, aku tidak tahu apakah aku bisa lanjut." Kalimat itu membuat Ahmad terdiam lama. Ia berada di persimpangan hidup. Di satu sisi, peluang besar terbuka. Di sisi lain, ada seorang gadis yang masih berjuang berdiri, yang membutuhkan kehadirannya bukan sebagai metode, tetapi sebagai manusia. Malam itu Ahmad tidak tidur. Ia duduk di taman belakang, memandang langit. Ia teringat orang tuanya, kampungnya, dan alasan ia merantau, bukan untuk menjadi besar, tetapi untuk menjadi berguna. Keesokan paginya, Ahmad membuat keputusan. Ia menolak semua tawaran. "Saya tidak menjual keajaiban," katanya singkat pada utusan lembaga riset. "Saya hanya menemani satu orang berjalan." Keputusan itu menggemparkan banyak pihak. Media menyebutnya bodoh, beberapa menyebutnya munafik. Namun bagi Ying, keputusan itu berarti dunia. Namun penolakan itu juga membawa konsekuensi lain. Lembaga kesehatan resmi mengeluarkan pernyataan. Metode yang digunakan Ahmad tidak boleh diterapkan secara luas tanpa pengawasan. Artinya, latihan Ying masih boleh berlanjut, tapi dalam batas waktu dan pengawasan ketat. Ini berarti satu hal, waktu mereka terbatas. Feng mengumpulkan mereka bertiga di ruang tamu. "Kita tidak punya banyak waktu," katanya. "Mereka ingin melihat hasil yang nyata." Ying menatap kakinya. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Ahmad menarik napas dalam. "Kita fokus pada satu tujuan, bukan membuktikan ke dunia, tapi memastikan kamu benar-benar bisa berjalan sendiri." Mulai hari itu, latihan menjadi lebih intens, namun tetap manusiawi, lebih disiplin, lebih terarah. Tidak ada lagi hari tanpa latihan, kecuali tubuh Ying benar-benar tidak mampu. Ying jatuh lebih sering, menangis lebih sering. Namun setiap kali ia ingin menyerah, Ahmad selalu mengingatkannya pada satu hal. "Dulu kamu tidak bisa berdiri sama sekali. Sekarang kamu jatuh karena berusaha berjalan." Kata-kata itu menjadi bahan bakar baru. Namun takdir belum selesai menguji mereka. Suatu sore, setelah latihan panjang, Ying tiba-tiba pingsan kelelahan. Tubuhnya ambruk di lantai. Feng panik. Ahmad memeriksa napasnya. Semua terasa menegangkan. Dokter datang. Keputusan harus diambil. Jika dia dipaksa terus, kata dokter, ada resiko permanen. Ruangan itu sunyi. Feng menatap Ying yang terbaring lemah. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa benar-benar takut kehilangan. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyesakan. Ying terbaring di atas tempat tidur dengan wajah pucat. Selang infus terpasang di tangannya. Detak jantungnya stabil, namun tubuhnya benar-benar kelelahan. Dokter berdiri di ujung ranjang, sementara Feng dan Ahmad berdiri kaku, seolah satu kata saja bisa mengubah segalanya. "Tubuhnya sudah melewati batas," kata dokter dengan nada serius. "Kalau dipaksakan lagi dalam waktu dekat, ada resiko kerusakan permanen." Kata permanen kembali menghantam Feng seperti dulu. Kata yang selama bertahun-tahun ia dengar. Kata yang selalu berarti akhir. "Apa dia masih bisa berjalan?"
Tanya Feng dengan suara parau. Dokter menarik napas. Bisa, tapi bukan dengan cara ini. Bukan dengan tekanan. Yang dia butuhkan sekarang adalah pemulihan dan keputusan. Ahmad menunduk, tangannya mengepal. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasa takut. Takut bahwa niat baiknya justru membawa bahaya. Malam itu, Feng tidak meninggalkan sisi Ying. Ia duduk di kursi, menatap wajah putrinya yang tertidur. Dalam diam, ia berbicara pada dirinya sendiri, pada Tuhan, pada masa lalu yang tak bisa ia ubah. Ayah sudah terlalu sering memaksamu kuat, bisiknya. Kalau kali ini kamu ingin berhenti, ayah akan terima. Ketika Ying terbangun, hal pertama yang ia lihat adalah wajah ayahnya yang lelah. Ayah, suaranya lemah. Feng langsung menggenggam tangannya. Kita berhenti, katanya tegas tapi lembut. Tidak ada latihan lagi. Tidak ada pembuktian. Ayah tidak mau kehilangan kamu. Ying terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah Ahmad yang berdiri agak jauh. Wajahnya penuh rasa bersalah. Aku ingin bicara, kata Ying pelan. Mereka bertiga kemudian duduk bersama. Tidak ada dokter, tidak ada penasehat. Hanya seorang ayah, seorang anak, dan seorang pria sederhana yang dipertemukan oleh takdir. Aku lelah, kata Ying jujur. Aku sakit, aku takut. Feng mengangguk. Tidak apa-apa. Tapi Ying menelan ludah. Aku juga tidak ingin kembali hidup di kursi roda selamanya. Bukan karena dunia, tapi karena aku ingin mencoba, sekali lagi, dengan caraku sendiri. Ahmad mengangkat wajahnya. Tanpa paksaan, Ying mengangguk. Tanpa target, tanpa jadwal ketat. Kalau aku jatuh, aku bangun. Kalau aku harus berhenti, aku berhenti. Feng menutup mata. Air mata akhirnya jatuh. Ayah ikut keputusanmu. Mulai hari itu, segalanya berubah. Tidak ada lagi latihan berat, tidak ada hitungan, tidak ada tekanan. Ying berlatih ketika tubuhnya siap. Kadang hanya berdiri sebentar, kadang hanya menggerakkan kaki sambil duduk. Kadang tidak sama sekali. Ahmad tidak lagi menjadi penyembuh. Ia hanya menjadi pendamping. Hari-hari berjalan pelan. Sangat pelan. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ying tidak lagi menangis karena takut gagal. Ia tersenyum ketika tubuhnya menolak. Karena ia tahu, ia tidak sedang berlomba. Bulan demi bulan berlalu. Suatu pagi yang cerah, Ying berjalan keluar ke taman. Tidak jauh, tidak cepat, tapi sendiri. Tanpa pegangan. Tanpa disadari siapapun, langkah demi langkah, ia berhenti, menarik nafas, lalu melangkah lagi. Di kejauhan, Feng melihatnya dari balik jendela. Tangannya menutupi mulut, matanya basah. Ia tidak berlari menghampiri. Ia tidak ingin merusak momen itu. Ahmad berdiri di sampingnya, juga diam. Aku tidak mengajarinya itu, kata Ahmad pelan. Feng tersenyum. Kamu mengajarinya percaya. Hari itu tidak ada kamera, tidak ada berita, tidak ada tepuk tangan. Namun justru itulah hari paling berharga. Beberapa waktu kemudian, Feng mengambil keputusan besar. Ia mundur dari jabatan puncak perusahaan. Ia menyerahkan kendali pada dewan dan memilih hidup lebih sederhana, lebih dekat dengan putrinya. Perusahaan tetap berdiri, dunia tetap berputar, dan Feng akhirnya mengerti. Tidak semua hal harus ia menangkan. Ahmad pun membuat pilihan. Ia menolak semua tawaran besar dan memilih pulang ke Indonesia. Bukan sebagai orang terkenal, bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai manusia yang telah menepati amanahnya. Hari perpisahan itu sunyi. Ying berjalan perlahan mendekati Ahmad. Ia tidak berlari. Ia tidak memeluknya dengan dramatis. Ia hanya berdiri di hadapannya, dengan tubuh yang masih belajar, namun hati yang sudah utuh. Terima kasih, katanya. Ahmad tersenyum. Jangan ucapkan itu. Teruslah berjalan. Ying mengangguk.
Aku akan jatuh lagi. Tidak apa-apa, jawab Ahmad. Kamu tahu caranya bangkit. Ketika Ahmad pergi, Ying berdiri lama menatap kepergiannya. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan ketenangan. Beberapa bulan kemudian, sebuah video sederhana beredar. Bukan dari media besar, bukan dari konferensi pers. Hanya rekaman amatir di taman kota. Seorang gadis berjalan perlahan di antara pepohonan. Tidak sempurna, tidak cepat, tapi nyata. Judulnya sederhana, Aku Berjalan. Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan dengan keajaiban instan, bukan dengan kesempurnaan, tapi dengan keberanian untuk terus melangkah.